Heyo Komika, welcome to PPK Bacerita. Enjoy the podcast. Hey Komika, Heyo, welcome to podcast. PPK Bacerita. Nah, jadi PPK punya program baru nih, yaitu podcast. Podcastnya itu PPK Bacerita. Nah, untuk teman-teman, for your information ya, jadi topik-topik yang akan kita bahas di podcast kali ini bisa teman-teman request sesuai kebutuhan teman-teman mungkin. Nah, itu nanti akan di-follow up oleh kakak yang jadi penanggung jawabnya. Nah, untuk podcast perdana kita kali ini, kita punya host-host yang kece abis. Wow. Tidak lain dan tidak bukan ada Kak Lina. Hai Kak Lina. Hai guys. Dan tentu saja dengan saya sendiri ini ya. Hai guys. Hai Nia. Nah, iya Nia. Kak Lin, judul podcast kita hari ini apa ya? Apa ya Nia? Gagal UTBK akhir dari hidup. Wow, menarik sekali ya judulnya. Jadi, mungkin teman-teman siswa masih hangat dengan SBMPTN atau sekarang yang lebih dikenal dengan UTBK ya Kak Lin. Oh iya, ujian apa ya? Ujian T-nya apa nih ya? Aduh, aku juga tidak lupa. Ujian tulis berbasis komputer. Wah, itu aktif luar ya. biasa, aktif sekali dia. Mohon maaf ya karena ini udah cukup lama. Jadi lulus iya, dari siswa sudah perguruan tinggi, udah tidak update lagi ya, guys. Oke. Iya, nah Kak Lin, di jalur UTBK atau SBMPTN ini ada teman-teman yang berhasil dan ada juga mungkin yang gagal. Nah, untuk teman-teman siswa yang gagal, mungkin ya pernah dikelilingi dengan perasaan malu, menyalahkan diri sendiri, dan bahkan mungkin sudah sampai di level mungkin tidak mau kuliah atau bahkan tidak mau keluar rumah. Nah, ya, benar sekali untuk ya. itu kita akan kupas lebih dalam Kak Lin dengan setajam narasumber apa? Yang kece, lahir, setajam silet ya. Setajam silet. Wow. Siapakah narasumber kita nih ya? Nah, ada Kak Lina saja deh. Oke, jeng. Kita panggil Kak siapa? Kak Dona. Yeay, halo Kak. Apa kabar Kak Dona? Luar biasa. Yes. Iya, semangat sekali narasumber kita ya. Gimana nih ya? Silakan. Nah, jadi Kak Dona ini pernah mungkin mengalami saat-saat seperti beberapa teman yang mengikuti tes UTBK ya. Nah, Kak Dona akan menceritakan pengalaman serta mungkin bisa memberikan beberapa pelajaran yang bisa teman-teman siswa ambil ya dari hal yang dilalui Kak Dona sebelumnya. Tapi sebelumnya kita tanya dulu, Kak Dona ini lulusan mana ya? Oh iya, karena tidak kenal maka tidak sayang. Ya, mantap sekali. Kalau udah kenal, sayang-sayangan. Ya. Oke, kembali ke laptop. Oke. Perkenalan singkat. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dona. Saya sekarang kerja sebagai seorang dokter, melayani sebagai seorang dokter. Masih dokter umum, masih muda. Wow. Dulu lulusan FK-USU angkatan 2012. Nia tahu di mana USU? Tahu nggak USU di mana? Tahu tidak. Sumatera bukan ya? Wow. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, USU itu Universitas Sumatera Utara. Tahu lah ya Sumatera. Ya paling banyak Indonesia lah, paling banyak. Kalau nggak tahu Sumatera, ya paling banyak Indonesia, mungkin baru pertama kali dengar gitu kan, yang nggak suka gitu. Dulu FK-USU-nya itu angkatan 2012, tapi sebenarnya SMA-nya itu saya angkatan 2011. Oh, kita seangkatan ya berarti. Iya. Oke. Lalu gimana Kak, ini pengalaman waktu masuk
seleksi ke perguruan tinggi negeri waktu itu? Jadi waktu itu kan saya tadi bilang angkatan 2011. 2011 Mm-mm. itu adalah angkatan pertama dilakukan SNMPTN undangan. Jadi 2010 dulu belum ada, masih SNMPTN tertulis gitu. Nah, undangan itu baru angkatan saya gitu. Jadi pas undangan ini diumumkan gitu ada, di situ perasaan saya sangat berharap ya, luar biasa, karena bukannya sombong tapi emang mau nyombong gitu. Wow. Sangat Tolong. percaya diri narasumber kita, Kak Lina. Tolong jangan jumawa Anda. Jadi saya itu pokoknya dari kelas 1 SD, Wow. SD itu sampai SMA saya juara gitu. Jadi pas Gila. baru masuk SMA, abangnya kakak ya kalau di Manado, abang itu kakak cowok gitu. Kakak cowok udah bilang, ngapain ngejar nilai di raport. Toh itu nggak bisa buat kamu lulus SNMPTN, nggak bisa ke perguruan tinggi gitu. Tapi entah kenapa ya tetap aku orangnya ya, karena saya ngekos waktu itu harus jauh dari orang tua untuk masa depan lebih baik gitu ya. Jadi saya ngekos, jadi nggak mungkin kan kita nggak memberikan yang terbaik gitu. Nah, juara terus, ternyata ya Tuhan, aku mikir Tuhan ngasih jalan waktu itu. Oh, ternyata nggak sia-sia raportku. Jadi SNMPTN undangan bisa gitu kan, pakai raport dulu kan. Iya. Dan undangan bisa. Sangat berharap banyak di SNMPTN undangan. Karena SMA aku itu adalah salah satu SMA yang favorit di kotaku gitu. Wow. Keren. Yang lulusannya itu rata-rata ke Jawa gitu kan, kuliah di Jawa. Dulu pilihanku itu tidak pernah terpikir untuk kuliah di Sumatera Utara. Yang kepikiran itu pokoknya aku pengen, karena ya menurut pemikiranku adalah di Jawa itu lebih baik daripada di Sumatera gitu ya. Wow, oke. Jadi ini visinya visi. Pokoknya pemikirannya, pokoknya pengen kuliah di Jawa biar lebih baik. Dan aku ngerasa malu karena aku juara di sekolah, dan biasanya yang juara-juara di sekolahku itu kuliah di Jawa. Jadi aku pokoknya pengen ke Jawa. Dulu berharap besar karena ya rata-rataku itu ya paling tinggi di sekolah lah gitu. Jadi milihnya itu SNMPTN undangan dulu, FKUI sama FKUGM. Wow, keren. Wow. Jadi zaman. Udah pengen FKUGM, ternyata pas pengumuman saya gagal. Gimana perasaanmu waktu itu, sis? Waktu itu perasaannya sangat hancur. Di tengah berkeping-keping ya. Berkeping-keping. Pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, merasa sangat malu, buruk gitu kan. Tapi waktu itu nggak malu-malu banget, gara-gara ya kan kamu pinter, masih bisa tertulis, orang kan pada bilang gitu kan. Jadi ini undangan ya, mungkin aja masih banyak sekolah yang lebih baik gitu. Tapi waktu itu sangat drop karena teman-teman yang lain yang nggak juara, pada bukan lulus. Nggak juara ya, maksudnya juara. Iya. Pada lulus gitu, jadi kayak ya Tuhan, ini kenapa sih? Nah waktu itu karena berharap harga diri seorang juara 1. Wow. Iya, harga diri seorang juara 1 disayat-sayat gitu ya. Habis itu pas pengumuman itu 2 minggu sebelum ujian tertulis, jadi waktu itu sangat drop ya. Karena berharap sangat baik, drop, merasa ya Tuhan, ini apa gitu, kenapa harus terjadi kepada saya gitu. Nah pas tiba ujian tertulis itu kan saya itu angkatan 2011. Jadi angkatan 2011 itu kalau dulu sistemnya katanya kalau tahun ganjil itu soal ujian itu lebih berat daripada tahun genap. Benar. Susah emang sih waktu itu. Karena katanya tergantung universitas yang buat. Jadi aku agak nggak ngerti juga. Tapi katanya itu mitosnya gitu. Pokoknya ganjil lebih susah dari yang genap. Nah waktu ujian itu aku ngambil IPC. Jadi aku ngambil FKU. Yang 3 ya pilihannya ya? Iya, yang 3. FKU, FKU 4 sama 1 IPS. Ekonomi IPS, ya. Ekonomi 4. Jadi tiba waktu ujian, di tengah drop harus cepat bangkit gitu kan. Cepat di tengah nangis-nangis tapi harus bahas soal itu sangat menyedihkan gitu ya. Harus berjuang ya, ekstra berjuang lagi. Di tengah orang yang di Facebook, dulu kan Facebook masih zamannya. Kayak selamat lulus gitu, kayak sedih gitu melihatnya.
di tengah melihat itu. Jadi kayak sampai puasa Facebook kalau nggak salah waktu itu. Oh, wow. Wow. Saking nggak mau ngelihat ini ya, komen-komen orang ya. Nggak mau ngelihat itu. Gitu. Karena ya perasaan juara satu gimana perasaannya nggak Iya Kak, oke. Habis itu pas tiba ujian, ternyata hari pertama kemampuan dasar, ya TPA sama kemampuan dasar. Ternyata kemampuan dasar TPA boleh lah gitu. Pas kemampuan dasar itu, aduh matematikanya kayak matematika IPA gitu ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Aduh, pokoknya kayak udah drop juga lah. Tapi ya udah, life must go on gitu. Karena besok masih ada gitu kan. Kemampuan IPA. Pas kemampuan IPA, ini ya Tuhan apa lagi gitu. Soalnya saya itu orangnya nggak suka biologi sama kimia. Walaupun saya pengen jadi dokter, aku paling benci hafal-hafalan. Aku paling suka fisika. Sama matematika. Jadi aku yang bisa keluarnya cuma matematika IPA sama fisika gitu kan. Aduh, ini apa lagi? Tibalah waktu itu kayak udah berpikir keras gitu kan. Kan siangnya IPS kayak udah malas gitu kan. Aku nggak belajar IPS sama sekali gitu. Sama sekali nggak belajar. Cuman ingatan pas kelas 1 SMA, iya. Cuman pas kelas 1 SMA. Waktu itu aku memang karena fokus aku pengen dokter, aku nggak pengen yang lain gitu. Jadi fokus pengen ini. Jadi aku nggak sama sekali nggak belajar IPS. Cuma waktu itu ya aku jawab aja lah sesuai dengan kemampuan. Feeling ya Kak? Nah tiba feeling. Cuman waktu itu aku udah menyiapkan diri kayak karena semuanya susah soalnya menurutku dan IPS nggak mungkin masuk karena aku nggak belajar, jadi aku nggak tahu mana yang benar mana yang salah gitu kan, mana yang benar mana yang salah. Jadi waktu itu pas mau tiba hari pengumuman, biasanya kan hari pengumuman dipercepat tuh, pokoknya kayak Jumat jadinya Kamis gitu, Kamis malam gitu kan biasanya kan, jadi percepat Kamis 1 gitu. Nah pas tiba pengumuman, pas pada orang udah pada lulus di mana, waktu itu aku nangis. Udah pada nanya-nanya. Udah pada nanya-nanya gitu. Kan juara 1 gitu kan. Don di mana? Dulu enggak FK-nya. Dulu tahu FKUI gitu. 1 SMA udah tahu ke FKUI gitu. Di mana? Waktu itu aku kayak udah drop, Tuhan ini kayaknya enggak lulus. Tapi doaku waktu itu adalah Tuhan jangan sampai biarkan aku jatuh sampai tergeletak. Itu aja doaku. Aku nggak doa lagi, ya Tuhan semoga aku lulus pilihan pertama, nggak kayak gitu lagi, pilihan kedua gitu. Udah Tuhan pasrah ya. di mana aja, Tuhan di mana aja, jangan biarkan aku dipermalukan dan jatuh sampai tergeletak. Cuman itu doaku. Jadi di saat orang udah buka pengumuman nih hari pertama, aku belum buka pengumuman. Hari kedua baru aku buka. Pas hari kedua, tapi udah nangis-nangis nih, udah nangis-nangis. Don di mana? Waktu itu belum ada, kita belum bisa ngelihat orang yang lulus. Kalau sekarang kan kayak udah langsung tahu semua yang lulus siapa kan. Kalau dulu kan pakai nomor pendaftaran gitu, jadi cuma kita yang tahu gitu kan. Iya. Pendaftaran dan waktu itu koran kan cuman koran yang lulus di USU, yang di Sumatera yang keluar. Iya, kan? benar. Harus lihat di koran lagi ya, cari-cari nomor kita. Kalau koran di Jawa kan nggak bakalan nyampe ke ini gitu kan. Iya. Atau yang lulus. Jadi waktu itu semua udah pada nanya. Aku nggak tahu, belum kubuka, Tapi waktu itu aku udah sangat drop, tapi aku tetap berdoa kepada Tuhan. Jadi pas buka pengumuman akhirnya Tuhan sangat baik ya. Jadi pas pengumuman aku lulusnya pilihan ketiga. Wah. IPS, ekonomi Unpad. Waktu itu sebenarnya kalau orang ngelihat bukannya FK gitu. Waktu itu aku malah melihat enggak, ini mujizat Tuhan. Ini karena Tuhan. Karena waktu itu aku sama sekali nggak belajar IPS. Dan aku ngambilnya bukan ekonomi yang main-main ya, ekonomi Unpad gitu. Waktu itu kayak Tuhan pilihan pertama kedua kayaknya nggak mungkin. Pilihan ketiga apalagi aku nggak belajar ya Tuhan. Tapi aku cuma doaku adalah Tuhan jangan biarkan aku jatuh sampai tergeletak. Itu aja doaku. Tapi Tuhan memang nggak biarkan aku malu-malu banget ya. Aku dibiarkan, memang nggak dibiarkan lulus 1, 2 gitu. Tapi di pilihan ketiga aku dibiarkan. Jadi pas orang nanya juara 1 lulus di mana? Di Unpad gitu. Waktu itu walaupun sebenarnya aku harus rela menerima aku di Unpad, tapi ya aku merasa itu yang diberikan Tuhan kepadaku. Tuhan yang memberikannya langsung kepadaku begitu. Wow. Kegagalan yang tahun pertama. Jadi setelah tahun pertama, lalu kuliah di ekonomi Unpad. Itu berapa lama kuliahnya, Sis? Oh, jadi sebenarnya aku belum menyerah ya. Jadi setelah dapat ekonomi, dulu masih ada SIMAK. Jadi itu apa tuh SIMAK?
SIMAK itu seleksi masuk UI gitulah, nggak tahu kepanjangannya, pokoknya seleksi masuk UI gitu. Kayak jalur selain yang Jalurnya mandirinya UI. Oh, gitu. jalur mandiri ya. Nah, mandirinya UI. Jadi kayak UI ya. yang buat gitu, kayak UGM dulu. Kalau Unsrat kayaknya T2 atau apa ya? Kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, kayak UMB tahu nggak? Ujian masuk bersama. Iya, ujian masuk bersama. Kayak gitu lah. Jalur mandiri lah. Kayak khusus UI yang buat. Jadi waktu itu belum nyerah ya. Belum nyerah. Waktu itu pas karena aku pengen FK dan UI gitu. FK UI gitu. Jadi, harus banget ya UI-nya ya. Harus. UI. Nah, waktu itu aku kayak berusaha ya, masih di SIMAK aku berusaha, aku ngambil FKUI, manajemen UI sama psikologi UI kalau nggak salah, psikologi dan manajemen UI kayaknya kalau nggak salah itu ya. Nah, pas pengumuman SIMAK, farmasi UI, farmasi sama ekonomi UI. Okay. Waktu itu 6 pilihan kalau nggak salah, 6 pilihan, jadi kayak banyak gitu. Banyak banget ya. Jadi kayak pilihan pertama itu pokoknya farmasi ada. Nah, pas pengumuman ternyata mau masuknya farmasi UI. Wow. Pas masuk aku mikir gini, kalau aku di farmasi, aku bakalan kuliah dan praktek, capek gitu. Padahal aku pengen jadi dokter gitu. Nah, kalau aku di ekonomi, aku bisa belajar sambil kuliah gitu. Belajar untuk ngulang 1 tahun lagi. Nah, waktu itu akhirnya aku memutuskan aku ngambil di ekonomi Unpad gitu. Aku melepaskan UI. Nah, selama di Unpad, ya aku kuliah 1 tahun. Tadi ya Lino udah nanya, kuliah selama 1 tahun, tapi pokoknya pas semester pertama aku kuliah sambil belajar sendiri di rumah. Pas semester kedua aku kuliah sambil bimbel. Karena memang ya kita kalau punya tujuan ya jangan setengah-setengah ya. Waktu itu aku orangnya kalau nggak bimbel kayaknya nggak bakalan fokus gitu. Jadi aku untuk bimbel, aku orangnya harus kayak belajar gitu, belajar yang dipaksa gitu. Jadi waktu itu aku sambil bimbel gitu. Oke. Nia, ada pertanyaan lagi? Ada, Kak. Ya, silakan. Oke, jadi kan masih balik lagi yang ke tadi ya, Kak. Kak Dona di ternyanyi dengan juara 1 nih. Iya. Nah, ketika Kak Dona mendengar Kak lulus nih, apakah ada teman-teman yang memiliki nyindir gitu, ngejek ya, atau apa gitu? Meresponnya bagaimana gitu? Di saat hati terpukul, tapi juga harus memberikan respon yang jangan menyakiti kembali. Pasti kan? Iya, betul. Jadi waktu itu ya perasaan seorang juara 1 yang ambisius kayak aku ya, yang harus FK gitu. Kayak temenku kemarin waktu aku ngambil yang FKU, yang tertulis yang ngambil FKU 4, dia sampai bilang gini, Don jangan cari mati, ini ku kasih uang pendaftaran, waktu itu 300-an ribu uang pendaftaran. Nih, nggak usah bayar katanya gitu, ganti pilihanmu, setidaknya kayak maunya jangan cari mati FKU 4, maunya kayak FKUI, dan kedua kayak yang wajib masuk gitu kan biasanya kan, pokoknya jangan gila gitu kan, maunya kayak ngambil FKUSU kayak apa kayak gitu kan, gila Don, itu ekonomi 4 lagi, kau nggak belajar IPS katanya gitu kan, maksudnya jangan gila, tapi enggak Din, pokoknya kalau aku mandi harus sampai basah, aku gitu. Aku harus kuliah memang yang kuinginkan gitu. Maksudnya bukan yang kuinginkan ya, yang memang aku sukai gitu. Jangan kayak asal masuk tapi nggak ambil. Aku mikirnya gitu. Sesuai passion ya, Kak. Iya, sesuai passion. Benar. Cuman ya memang aku ngambil ekonomi kayak jaga-jaga aja gitu waktu itu kan. Iya. Jadi kayak perasaan waktu karena aku tahu ekonomi itu dari Tuhan nih. Walaupun sebenarnya perasaanku malu ya. Sedih dan malu, tapi karena aku tahu Tuhan yang memberikan, bukan karena kemampuanku, aku memberikan yang terbaik. Dan waktu itu lagu yang paling aku suka itu lagunya Mike Mohede ya, yang saat ku lemah hampir tak berdaya, apa ya itu, kemenanganku, kemenanganku, saat aku berkeping-keping, aku diam di sisimu, aku mencari wajah yang itu. Pokoknya kayak teman-teman denger aja nanti sendiri, nggak mungkin aku nyanyi, suaraku nggak bagus gitu ya. Pokoknya itu kayak menggambarkan hati kita yang hancur berkeping-keping,
cuman Allah yang kayak Sanggup menerima, memulihkan. sanggup memulihkan dan menerima kita apa adanya. Kalau Iya, orang iya, cuma tahu benar-benar. keberhasilanmu, tapi nggak tahu di balik keberhasilanmu itu gimana gitu. Iya. Dia nggak mau cerita prosesmu gitu. Tapi ya karena aku percaya itu dari Tuhan, aku percaya janji Tuhan gitu. Walaupun aku ekonomi waktu itu, aku tetap melakukan yang terbaik ya. Pas orang bilang kayak mana Don, mungkin nyindir-nyindir gitu kan. Aku tetap bilang puji Tuhan, aku masuk di sini gitu. Karena aku tahu ini memang dari Tuhan gitu. Aku masuk ekonominya dari Tuhan, bukan karena kemampuanku. Karena aku dari Tuhan, aku tetap kuliah. Aku nggak main-main kuliahnya. Aku kuliah walaupun itu IPS, aku berusaha 2 kali lipat dari anak IPS yang masuk. Terbukti kuliahku IPK waktu itu cum laude ya 3,97. Jadi kalau belum tahu IPK itu jadi paling tinggi itu 4. Jadi 3,97 waktu itu cuman Pancasila cuman Pancasila aku yang A-. Aku memang kurang cinta Indonesia kali ya makanya. Parah. Indeks prestasi kumulatif ya IPK. Indeks prestasi kumulatifku waktu itu 3,97 ya. Jadi bisa dapat sambil aku belajar sendiri di rumah. Nah, pas semester kedua, indeks kumulatifku ya 3,9 berapa gitu. Itu waktu itu pengantar akuntansi yang A-. Jadi aku kayak nggak pernah, aku selalu dapat. Nggak pernah B ya? Nggak pernah B. Wow, gila. Karena aku tahu ya neko-neko narasumber kita. Ya. Karena aku tahu gini, aku kan nggak tahu rencana Tuhan dalam hidupku. Aku maunya aku jadi dokter. Tapi kalau Tuhan memang nggak mau aku jadi dokter, maunya aku jadi ekonomi. Ya mungkin aja Tuhan belokkan kayak mana caranya. Ya aku harus anak ekonomi gitu. Jadi aku nggak mau mengecewakan Tuhan. Tuhan udah berikan itu, aku nggak mau mengecewakan Tuhan. Ya lakukan yang terbaik. Sembari aku melakukan yang terbaik untuk tahun kedua, untuk tes tahun kedua ya, tes SBMPTN tahun kedua gitu. Ya, coba lagi. Nah, dulu pas nyoba lagi, yang pas tahun kedua, waktu itu kakakku bilang gini, masih mau FKUI katanya. Aku bilang aku masih mau FKUI. Lalu itu kakakku bilang gini. Belum menyerah ya guys. Belum menyerah. Harus UI. Aku bilang gini. Kakakku bilang mau FK-nya apa mau UI-nya katanya gitu. Jadi kayak udah mau tiba di pendaftaran. Waktu itu aku kayak merenung ya di hadapan Tuhan, iya ya, aku mau FK-nya apa mau UI-nya gitu. Kalau aku mau FK-nya jadi dokter kan bisa dari mana aja. Ya, gitu. benar-benar. UI gitu. Kalau aku ngambil FKUC ya bisa aja aku jadi dokter gitu. Nanti ngambil spesialis jadi UI, aku mikir gitu. Iya ya, aku mau FK gitu. Aku mau FK bukan UI-nya. Kalau FKUI ya Tuhan kasih ya baik, tapi kayaknya SBM tertulis, aku nggak mau ini lagi. Maksudnya maunya kayak kemungkinan besar masuk gitu lah. Akhirnya aku ngambil FKUSU sama FK Unsri. Unsri itu di Palembang ya, Sumatera Selatan. Sriwijaya ya. Sriwijaya. Nah itu pas aku ngambil, waktu itu pas pengumuman juga sama kayak pengumuman tahun kemarin. Aku nangis dulu tuh 1 harian aku nangis dulu. Kayak orang udah pengumuman, kayak udah Don di mana karena satu kuliahku di Unpad semua udah tahu aku ngulang gitu. Orang itu udah pada tahu aku ngulang. Jadi Don lulus di mana kayak udah tersebar tuh kan. Lulus di mana. Aku nangis. Waktu itu ayo ke gereja. Aku bilang sama aku, ya ayo. Pas waktu itu gerejanya tutup gitu. Jadi kami nangis di pinggir gereja gitu. Pas pulang ke rumah juga pulang ke rumah masih nangis terus gitu kan. Belum siap. Abangku udah bilang buka aja katanya. Atau aku yang buka, enggak harus aku gitu kan. Harus aku. Tapi waktu itu buka aja kata abangku. Waktu itu tetap nggak mau. Sambil nangis waktu itu, jadi sebelumnya pernah dari gereja ngasih kalender yang isinya ayat firman Tuhan gitu ya. Jadi karena ayat firman Tuhan, jadi kami tempel di dinding kamar gitu ayatnya. Pas nangis, aku lihatlah salah satu ayat yang langsung aku baca waktu itu. Itu Proverbs 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Tapi bahasa Inggris ya. Tapi waktu itu bahasa Indonesia ya kebacakan. Yang isinya adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi waktu itu kata-kata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, itu melegakan hatiku. Karena waktu mau pengumuman itu,
tiba-tiba flashback semua. Ini kayaknya nggak bisa ku jawab. Ini nggak bisa ku jawab. Jadi kayak kegagalan itu kayak makin datang. Iblis kayak makin menggerogoti sukacita gitu kan. Tapi waktu itu kayak Tuhan ngasih damai yang sangat luar biasa. Jadi waktu baca, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi waktu itu aku akhirnya yakin kalau Tuhan mau aku jadi dokter, mau gimana pun tantangan di depan sana, Tuhan bakalan bukakan jalan gitu. Tapi kalau Tuhan memang nggak mau, dia nggak bakalan bukakan jalan gitu. Iya, Ya benar mungkin sekali. Tuhan maunya aku di ekonomi, jadi dokter ekonomi, bisa jadi kan gitu. Jadi waktu itu setelah aku yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang ia akan meluruskan jalanmu. Itu kan kata-kata yang di terakhir ayatnya gitu. Ia akan meluruskan. Akhirnya aku dengan berani membuka, sambil nangis nih masih membuka. Waktu itu ya Tuhan dalam nama Yesus gitu. Buka. Oh, itu selamat, aku belum tahu dilulus di mana. Selamat, udah gitu, aku udah lompat. Selamat, aku udah lompat. Di mana kan? Waktu itu pokoknya aku udah nerima, dimanapun Tuhan pasti ngasih yang terbaik gitu. Selamat, aku udah lompat. Di mana? Di pilihan pertama atau ketiga aku belum tahu. Habis itu aku lihat lagi di FKUSU gitu. Yeay. Puji Tuhan, luar biasa, langsung telepon keluarga segala macam gitu kan. Yang unik adalah sebenarnya yang tentang FKUSU ini dulu ya. Karena aku udah satu juara di SMA-ku, dan SMA-ku itu adalah terletak di Medannya, ibu kota Sumatera Utaranya dulu, dan terkenal, dan tujuan kami adalah Jawa. Jadi dulu aku sempat ngomong kayak gini, kalau aku menang FKUSU nggak bakalan ku ambil gitu. Itu aku pas tahun pertama, itu sombongnya diri ya. Wow. Parah abis sih. Sombongnya diriku. Jadi waktu itu pas aku bilang kayak gitu, kayak aku ngejilat ludah sendiri, kayak aku malu ya. Ya aku malu waktu itu, aku ngambil FKUSU, udah semua orang udah terjebak kalau aku menang FKUSU nggak aku ambil. Tapi itulah Tuhan mengajarkanku banyak hal ya. Jadi kayak merendahkan hati. Ya, benar. Jadi Tuhan mengajarkan kerendahan hati itu selama setahun. Setahun. Aku harus belajar merendahkan hati selama setahun, baru Tuhan kasih aku jadi dokter gitu. Tapi belum selesai sampai di situ gitu. Aku tetap mau FKUI. Jadi aku masih simak waktu Masih juga ya. Wow. Kekeh banget. gitu kan. Aku jadi simak Sangat, Kak. FKUI sama ekonomi UI. Aku ambil ekonomi UI waktu itu. Ya Tuhan memang nggak mau aku, nggak ridho ya aku di UI gitu, nggak ridho. Ya, pas pengumuman aku nggak lulus juga gitu, gitu. Jadi ya memang Tuhan pengen aku di FKUSU gitu. Kenapa di FKUSU? Nanti mungkin teman-teman mau nanya ya, kenapa di FKUSU. Oke, itu aja dulu. Nah, Nia ada pertanyaan lagi ya? Oke, Kak. Nah, dengan statement narasumber kita yang kece tadi, yang katanya sampai keterima di FKUSU nggak bakal aku terima. Nah, seperti apa? Menjilat ludah sendiri. Iya. Bagaikan peribahasa, menjilat ludah sendiri. Nah, pasti kan ada beberapa orang nih, Kak, yang memberikan respon. Pasti udah denger lah, Kak. Dona lulus di sini gitu. Nah, Kak meresponnya seperti apa? Apakah memilih diam atau malah memberikan kesaksian? Nah, sebenarnya waktu itu walaupun dulu semua orang pengen, maksudnya taunya aku pengen FKUI, akhirnya aku ngambil FKUSU ya. Jadi karena aku tahu ini semua dari Tuhan gitu. Jadi aku meresponnya ya akhirnya menceritakan kebaikan Tuhan ya, gimana perjalananku, gimana ini gitu. Karena aku tahu ini dari Tuhan gitu. Itulah maksudnya, kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita bakalan drop. Iya ya, pasti ada rasa bersalah. Iyalah, kenapa aku ngambil FKUI? Karena mungkin aja, ada pikiran kayak mungkin aja aku ngambil terus FKUI, mungkin aja lulus gitu. Kan SIMAK mungkin karena orang lain kayak cuman SIMAK waktu itu yang ujian, semua ngambil SIMAK gitu. Tapi kalau SBM kan bisa terpecah nih, ada yang kesini, ada yang kesini. Mungkin aja lulus, tapi aku tahu Tuhan yang kayak menumbuhkan jawaban itu, ambil aja FKUSU gitu, gitu. Tapi pada akhirnya aku berkesan ya, maksudnya kenapa aku bersyukur nggak masuk FKUSU itu, mungkin itu yang jadinya aku bersyukur nggak masuk FKUSU. Aku sangat bersyukur, tapi itu akhir-akhir ini baru kurasakan, maksudnya kayak setelah beberapa tahun di FKUSU akhirnya aku ini melihat, menyadari hal itu gitu. Pas pertama masuk FKUSU, oh iya Tuhan kasih, cuman kayak di tahap iya ya, kenapa aku ngambil FKUI? Ada juga perasaan itu gitu.
Tapi setelah kemudian aku lihat pertama kenapa Tuhan menempatkan aku di FKUSU? Sebelumnya, kenapa Tuhan harus nggak meluluskan aku dulu di FK dulu? Pertama, kenapa harus di ekonomi Unpad? Ekonomi itu pertama kali aku kenal Tuhan tentang dosa gitu, tentang surga itu pertama kali di Unpad. Walaupun dulu aku persisten di Medan gitu, tapi aku siswa yang lari-lari. Jadi aku sekali kelompok selama 2 tahun, saudara. Waduh. Wow. Pasti dicari PKK-nya itu. Iya. Jadi kalau ada komika dulu kami namanya PMS ya, Persekutuan Minggu Sore. Komika cuman sekali datang. Habis itu aku nggak mau datang lagi gitu. Waduh. Kayak nyari alasan lah nggak datang gitu. Akhirnya Tuhan bukakan masalah itu ya. Kalau kau percaya masuk surga nggak? Disitulah aku mulai dibukakan. Yang kedua, di Unpad lah aku ngerasain liburan. Wow. Maksudnya liburannya gimana? Kan kalau kita lihat di sinetron itu kuliah kan 3 hari libur, 3 hari kuliah gitu. Santai ya. Di Unpad aku ngerasain gitu. Kalau di FK, ya aduh, itu sekolah plus les. Wow. Plus les. Jadi kayak dari pagi sampai malam di kampus gitu, baru pulang. Kalau di Unpad enggak. Waktu ekonomi enggak, 3 hari kuliah, 3 hari libur, 3 hari jalan-jalan gitu. Jadi aku ngerasain ya memang kuliah yang di TV gitu. Yang ya selanjutnya ya Tuhan mengajarkan aku tentang kesombongan tadi ya, kesombongan dijelaskan di awal. Jadi ya Tuhan memberikan bukan karena kemampuanmu sendiri. Kau pintar, kau bisa, itu karena Tuhan, bukan karena kemampuanmu sendiri. Nah, kenapa FKUSU? Ya, kenapa FKUSU? Yang pertama, tadi ngajarin kesombongan. Yang kedua, jadi itu tahun terakhirku dengan biaya kuliah yang sangat murah. Jadi uang kuliahku waktu itu cuma 1 juta 1 semester. Jadi aku selama 6 tahun itu cuma 12 juta. Bisa dibayangkan ya, 12 juta keren. udah bisa jadi dokter gitu ya. Itu zamanku terakhir. Padahal dulu kalau aku ngambil FKUI, itu uang kuliahnya 1 semester itu aku pilih yang paling besar, 25 juta. Wow. Jadi bisa dibayangkan, waktu itu kami berempat, kami 4 bersaudara gitu ya, 4-empatnya lagi kuliah, bapak mamaku cuman guru gitu. Jadi misalnya kan seorang PNS harus membiayai 4 orang yang kuliah dan salah satu orang yang kuliahnya 25 juta gitu. Bisa dibayangkan ya betapa susahnya gitu. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan nempatinnya. Akhirnya aku mulai kelompok kecil, mulai ya pelayanan, kembali lagi ke persisten gitu. Itu aku mulai aktif dari persisten itu dari kuliah, bukan dari siswa ya. Maksudnya aku mulai mencintai siswa itu malah mulai dari kuliah gitu. Itu Tuhan yang bukakan betapa aku sangat suka melayani siswa itu setelah kuliah. Jadi ya Tuhan itu sangat baik ya, tepat waktu. Kalau teman-teman melihat kalau ke Unpad itu adalah sebuah kegagalan, aku merasa itu adalah suatu pembentukan, bukan kegagalan. Nggak ada yang gagal kalau di hadapan Tuhan. Tapi membenarkan jalan iya, supaya kita makin serupa dengannya gitu. Jadi kalau orang ngerasa si Dona gagal 1 tahun, kayak udah telat 1 tahun, aku enggak. Aku rasa gimana Tuhan sangat baik membentukku selama 1 tahun itu. Tapi memang harga yang harus kubayar 1 tahun akan kesombonganku. Tapi Tuhan tepat tepat ngasih uang kuliah yang masih murah gitu. Tepat waktu ngasih PMK. Waktu itu ya mungkin aja pas 2011 kalau aku mau ngambil FKUSU, aku saking marah sama Tuhan, akhirnya aku nggak mau masuk persekutuan, bisa jadi kan. Tapi itu Tuhan tepat semuanya gitu. Tuhan membentuk aku waktu di kegagalanku, di terpurukanku, dia terus memegang tanganku ya. Kan kalau kayak prinsip pegang tangannya Tuhan ya, kita udah lepas pun Tuhan tetap pegang gitu. Benar. Si Mike kayak tiba-tiba nyiptain lagu itu, ya aku nggak tahu ya, kayak tepat gitu ya, tentang kemenanganku dalam Tuhan. Jadi kemenangan itu bukan hanya soal kamu menang SBMPTN, kamu lulus di sini, enggak. Tapi gimana kita akhirnya mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin itu. Wow, luar biasa ya. Jadi dari kegagalan sebenarnya kita belajar untuk bisa bangkit kembali, dan Tuhan punya rencana yang terbaik bagi hidup kita masing-masing. Kalau Nia pernah gagal nggak, Nia?
Waduh, pernah lah Kak. Pernah ya? Iya, aku juga pernah gagal waktu itu. Gagal tidak masuk di pilihan pertama seperti Dona waktu SBMPTN itu, tapi jatuhnya ke pilihan kedua. Dan di pilihan kedua itu hanya 1 semester juga, nggak lanjut sampai selesai. Jadi karena ada masalah ya, di tempat kuliahku yang di pilihan kedua itu, jadi yang pilihan pertamanya itu emang tinggi sekali, UGM, psikologi UGM, pilihan pertama. Kan waktu itu ambil yang IPS kan. Padahal sebenarnya diriku itu bukan anak IPS, jadi emang harus ambil bimbel juga, emang yang tiap malam. Jadi latar belakangku sebenarnya dari ini teknik apa? SMK transmisi. Terus maunya mengambil ke psikologi. Kemudian tidak lulus di pilihan pertama dan akhirnya lulusnya di pilihan kedua, Unima, psikologi Unima. Dan setelah menjalani kuliah 1 semester, akhirnya berpindahlah ke perguruan tinggi swasta. Akhirnya berpindah ke Universitas Kelabat Manado. Dan ambil bukan psikologi karena tidak ada psikologi, akhirnya diriku ambilnya pendidikan bahasa Inggris. Dan selesai sampai S1, puji Tuhan sekarang sudah menjadi guru. Ternyata Tuhan dari setiap proses kegagalan itu sebenarnya Tuhan mengajarkan banyak hal juga, seperti yang Dona bilang tadi ya. Tuhan membentuk kita, bahkan mungkin itu juga yang menjadi panggilan Tuhan bagi masing-masing kita ya. Iya. Ya, keren Jadi, sekali. Lina sangat menikmati nggak sekarang kira-kira? Wow, sangat-sangat menikmati. Iya ya. Kadang-kadang itu kayak yang tadi aku bilang. Jadi kadang-kadang kita kayak di masa-masa kegagalan kita itu kita merasa ya Tuhan nggak ada gitu. Tuhan itu nggak baik gitu. Kenapa ini terjadi sama aku yang juara 1? Kayak aku kan baik Tuhan. Aku kayak dulu ya saat teduh tiap hari. Ngitung-ngitung saat teduh tiap hari. Aku belajar. Aku baik sama orang tua aku. Tapi kayak Tuhan kok ngasih ini sama aku. Karena Tuhan itu baik lah. Jadi pada akhirnya aku mikir. Setelah sekarang aku nyadar. Karena Tuhan itu baik lah, Tuhan ngasih itu samamu gitu. Kalau Tuhan itu nggak baik, dibiarkannya kamu dalam kesombonganmu. Contohnya nih, aku masuk FKUI. Aku mikir itu karena aku, gitu. Bukan karena Tuhan. Gitu. Sama ini sih, maksudnya kamu dimanapun, mau itu swasta, negeri, mau itu swasta. Kalau Tuhan memang mau kamu di situ, berarti itu yang terbaik. Kalau di swasta, berarti Tuhan ngasih kemampuan kepada orang tuamu untuk membiayaimu, gitu. Jadi jangan mikir itu karena kamu bodoh, bukan, tapi karena Tuhan mau kamu di situ. Kalau kamu negeri, itu kesempatan samamu gitu. Mungkin orang tuamu cuma sanggup itu, dan Tuhan mau kamu di situ, jadi berkat di situ. Jadi jangan mengkotak-kotakan, oh kalau jadi dokter keren, kan kakak karena jadi dokter makanya bilang gitu, bukan gitu. Jadi akhirnya aku nggak, karena maksudnya Tuhan kenapa ngasih aku ke ekonomi, akhirnya aku menyadari itu, ekonomi pun kalau Tuhan mau kamu di situ gitu, itu kamu bisa jadi luar biasa gitu, nggak hanya jadi dokter. Apalagi sekarang dokter, orang malah nggak mau jadi dokter karena COVID kan. Gitu. Takut ya, pada takut. Karena takut gitu. Banyak ini. Gitu. Jadi maksudnya nggak ada pekerjaan, nggak ada kuliah yang lebih baik. Tapi gimana kamu menjadi lebih baik di suatu tempat yang ditempatkan Tuhan padamu. Dan bagaimana kita juga menggumuli akan panggilan Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk kita kerjakan. Lewat setiap jurusan kita, sebenarnya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi hidup kita kan. Ya, jadi bagi adik-adik yang saat ini sudah berhasil lolos UTBK, selamat belajar dan selamat menjadi mahasiswa baru. Sekarang mungkin lagi apa nih ya? Ospek virtual ya katanya. Mungkin sekarang iya PKKMB mungkin ya Kak. Oh, PKTMB ya namanya. Oke. PKKMB ya. Oh ya. Oke. Jadi tetap semangat walaupun virtual, tetap menjalaninya dengan semangat yang tetap sama, jangan berkurang semangatnya. Seperti offline ya Kak. Iya, benar banget. Jadi sebenarnya lulus SBMPTN itu 1-2 hari doang bangganya gitu. Apalagi jadi saudara hari itu kayak udah ospek, udah kuliah gitu, udah mau ujian. Jadi ya jangan puas
dengan satu ini juga, dengan satu pencapaian, tapi teruslah belajar gitu. Bagi yang gagal, kalau memang Tuhan nempatin, maksudnya kayak aku mikir ya Tuhan pengen aku jadi dokter gitu. Aku ya berusaha selama setahun lagi gitu, aku jadi dokter gitu. Jadi jangan kayak oh ya udah ini kan kata Kak Dona kan ini udah Tuhan bukakan, udah aku di sini aja. Padahal kamu nggak suka gitu. Jadi kamu ngerjainnya Ya, maksudnya kuliahnya kayak tadi Lina kan. Satu semester ternyata aku nggak di sini, panggilan Tuhan nggak di sini gitu. Ya lepas gitu. Jadi tapi berusaha untuk yang selanjutnya gitu. Tapi kalau aku memang di dua hati kemarin kan, bahkan kalau dokter juga Tuhan bukakan gitu. Ya akhirnya setelah Tuhan bukakan pas tahun kedua aku jadi dokter. Tapi teman-teman pas jadi dokter pun aku nangis tiap hari gitu. Tuhan kayaknya aku nggak mau jadi dokter gitu, capek gitu. Tapi pada akhirnya capek gitu, kayak belajar ujian gitu. Tapi aku sangat bersyukur setelah melayani pasien sekarang aku sangat bersyukur jadi dokter. Jadi Tuhan itu pada intinya adalah baik gitu. Tinggal waktu yang menunjukkan gitu. Jadi percaya aja dengan segenap hatimu. Tapi berbuat juga sampai semaksimalmu. Gitu. Iya, jangan malah malas-malasan. Iya, benar. Dan juga jangan sampai putus asa dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gagal satu kali, tapi kita harus belajar untuk bangkit, mencoba lagi. Tetap semangat. Ada pesan-pesan terakhir dari Kak Dona? Oh, ya, pesan terakhir Closing ini statement. Ya, aku paling suka ayat ini sekarang tunggu ya. Di Roma 8 ayat 28. Wow, jadi keren ayatnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kamu terpanggil sesuai dengan rencana Allah, jadi segala sesuatunya itu tuh mendatangkan kebaikan. Jadi kamu melihatnya itu kegagalan, keburukan, kayaknya akhir dari hidup, enggak gitu. Itu semua mendatangkan kebaikan agar kamu terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi jangan putus asa. Tadi kalau jatuh satu kali, bangkit dua kali gitu. Jadi kayak lebih harusnya jadi jangan mikir itu kegagalan. Itu adalah kesempatan gitu. Itu adalah kesempatan untuk bangkit. Untuk mempercayai Tuhan lebih lagi, kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi kesempatan untuk mengetahui rencana Allah. Jadi untuk teman-teman juga yang SMA, yang masih mendengar podcast, mulai sekarang berdoalah, Tuhan pengen aku di mana ya gitu. Tuhan pengen aku di mana gitu. Kalau Tuhan udah tanamkan itu, gimana pun caranya Tuhan bakalan bukakan jalan. Tapi kalau Tuhan memang nggak mau di situ, ya pasti ditutup gitu. Karena Tuhan pengen yang terbaik sama kita. Dia pengen mendatangkan kebaikan sama. Jadi percaya saja. Memang percaya saat sulit itu susah. Tapi ya percaya aja. Cuman itu sih kunci. Percaya aja. Berserah, iya benar. Luar biasa. Wow, keren sekali ya nih ya pembahasan kita kali ini. Keren sekali, Kak. Terima kasih banyak buat Kak Dona. Tetap semangat melayani sebagai dokter di tengah-tengah COVID-19. Semoga tetap sehat selalu. Amin. Stay safe, Kakak Dona. Ya, stay safe juga semuanya. Ditunggu nanti main-main ke Manado lagi ya, Kak. Nanti kalau udah COVID selesai, bisa liburan, pasti liburan ke Manado. Yeay! Thank you semua yang sudah mendengarkan para komika. Dan ya, kita nanti akan ada juga topik-topik selanjutnya yang pastinya sangat menarik. Jadi nantikan saja. Oke? Yang relatable sama anak-anak siswa ya, Kak? Iya, pastinya dong. Oke, sangat ditunggu nih pasti sama komika-komika yang di luar sana. Yaps. Oke, thank you. God bless you. Bye-bye. See you on the next podcast, teman-teman. Bye.